budaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sukawaga Syair 106. Susukang wataji wama werine suawe rino werine sumanuse su wihara maawe rino, yang artinya sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Sadu, sadu, sadu. Sukihontu, Namo Buddhaya. Swaghato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Ya mamhaku mayang bagawantang saranang gata udisa pabacita yono bagawasatha ya saja mayang bagawatu damang rojema yemehi sakaritang bagawantang sasadamang sasawaka sanggang abipo jayama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Sekarang mari kita menambahkan satu kebajikan kembali melalui pikiran dengan melaksanakan cita bawana. Sebelum memulai, silakan Ibu Bapak Saudara semuanya mengambil sikap duduk yang dirasakan nyaman guna untuk menunjang
jalannya meditasi. Badan ditegakkan, pandangan lurus ke depan, dan perlahan mata bisa dipejamkan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama memancarkan perasaan atau pikiran cinta kasih kita terhadap semua makhluk dengan harapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ujaran cinta kasih ini kita ulang selama jalannya meditasi. Untuk itu, selamat berlatih, meditasi dapat dilanjutkan. Sapi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Katanjalian niwara ayajata santi dasata parajaka jadika desetu damang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawannang detam manggala muttamanti. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Sokihontu namo buddhaya. Hari ini di tanggal 1 Mei 2026, hari di mana kita pertama akan membuka sebulan pendalaman Dhamma, yang walaupun ada beberapa wihara yang sudah mendahului pembukaan sebulan pendalaman Dhamma ini, namun dimulai saat ini hingga 1 bulan ke depan, ya kita akan banyak sekali mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma, bahkan juga memungkinkan ibu bapak, saudara-saudara sekalian untuk secara langsung praktek Atthasila. Mudah-mudahan ada yang mempraktekkan ini, sehingga ibu bapak sekalian dalam 1 bulan ini ibu bapak banyak menguasai ilmu-ilmu ataupun pengetahuan Dhamma, pengetahuan spiritual.
paling tidak Bapak Ibu memahami hukum karma, hukum paticca samuppada, ya, hukum tilakana yang masih ringan-ringan, yang menjadi bekal, yang menjadi pedoman sehari-hari Ibu Bapak sekalian untuk menjadikan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kesempatan hari ini Bante menyampaikan satu tema yang cukup menarik, yang mana tema ini akan menjadi pedoman Ibu Bapak sekalian, supaya Bapak Ibu tidak salah jalan, tidak memiliki persepsi atau pemikiran, bahkan juga pandangan yang keliru. Seperti salah satu contoh yang ada di dalam Brahma Jala Sutta, Sutta Pitaka Tiga Nikaya. Ada satu petapa yang memiliki pandangan yang mengatakan bahwa hidup ini hanya sekali. Setelah kehidupan saat ini tidak ada. Lalu kalau saya sampaikan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu, perlukah kita berbuat baik? Hah? Tidak perlu. Perlu. Tidak perlu. Karena cuma sekali. Ya kan? Kalau cuma sekali, ngapain kita berbuat baik? Bapak Ibu mungkin punya pemikiran, ya poya-poya saja. Ya. Tidur makan aja. Ya, hanya menikmati kehidupan saat ini. Menghabiskan sisa-sisa hidupnya saat ini saja. Namun setelah kehidupan saat ini dia tidak akan hidup lagi. Nah, ada satu petapa yang memiliki pemikiran seperti itu, yang menyatakan bahwa hidup ini hanya sekali, di kehidupan akan datang tidak ada. Maka Sang Buddha mematahkan pandangan ini yang dikatakan sebagai pandangan yang salah atau micca ditthi, pandangan yang keliru. Ada juga yang menyatakan begini, tidak ada akibat karena sebab, atau tidak ada sebab yang menimbulkan akibat. Jadi konsep hukum karma itu tidak berjalan, ya, tidak mampu berjalan. Namun Sang Buddha mengatakan bahwa ini salah, ini keliru. Bahwasanya segala sesuatu pasti ada sebabnya, dan sebabnya ini juga bisa satu sebab, bisa banyak sebab, bahkan bisa berkali-kali menimbulkan akibat karena satu sebab ataupun karena banyak sebab. Orang meninggal, apakah karena ada sebab? Tentu ada toh, karena dia hidup. Coba kalau nggak hidup, dia nggak akan mati. Nah, itu logika. Kenapa kita bisa kenyang? Ya karena kita makan. Coba kalau Bapak Ibu tidak makan, antara lapar atau mati. Dua-dua itu terjadi. Lapar, sakit, mati. Itu yang terjadi. Nah, dari analogi atau perumpamaan seperti itu sebenarnya kita bisa mengambil bahwasanya tentu segala akibat yang kita hadapi saat ini, suka maupun tidak suka,
orang lain melihat kita ini tidak suka, atau kita sendiri yang melihat orang lain itu suka atau tidak suka, itu berdasarkan adanya dasar, adanya penyebabnya. Maka Bapak Ibu bercermin, kenapa saya jelek? Kenapa saya ini mukanya murung mulu? Kenapa saya ini miskin? Bapak Ibu bisa bercermin karena Bapak Ibu tidak membuat sebab. Maka dari hal-hal seperti ini, Ibu Bapak sekalian, kita bisa belajar, kita bisa menggali ajaran Sang Buddha itu sendiri. Jangan hanya Bapak Ibu mendengar dari Bante saja. Kalau hanya mendengar dari Bante saja, Bapak Ibu nanti kecewa. Kalau mendengar dari Bante saja, Bapak Ibu nanti tidak banyak mendapatkan ilmu. Belum tentu Bante juga menguasai Tipitaka. Mungkin yang disampaikan oleh Bante bisa saja hanya pokok-pokok dasarnya. Apa pokok-pokok dasar dari agama Buddha? Hukum karma, paticcasamuppada, tilakkhana, hukum kesunyataan, tiratana. Tetapi dhamma-dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha jauh lebih banyak mendalam lagi. Terkadang dari batin kita sendiri, ketika kita mengalami satu permasalahan atau konflik di dalam diri kita sendiri, terkadang kita ini banyak menyalahkan yang di luar, ya kan? Rata-rata ini banyak menyalahkan di luar atau menyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua saya ini. Kenapa lahirnya saya jadi jelek begini? Kenapa saya lahir jadi miskin begini? Ini orang tua saya ini dulu mungkin karma buruknya. Nah, kenapa Bapak Ibu menempel dengan si miskin? Ya, karena dia satu energi. Bapak Ibu juga bercermin dari situ. Oh, ternyata saya dulu juga bikin karma buruk. Dulu saya juga tidak suka memberi. Sehingga ketika saya lahir dengan orang tua saya yang dalam keadaan ekonominya sangat lemah, kurang, finansialnya juga sangat lemah. Nah, kemudian Bapak Ibu lahir dari orang tua seperti itu, artinya ada kesamaan energi, ada kesamaan karma, proses karma di situ. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan yang di luar sana, menyalahkan orang tua, menyalahkan yang kita jalan tersandung, salahkan yang lain, salahkan tanah, salahkan batu, salahkan lubang, pada dia sendiri yang berjalan. Nah, kenapa kita punya pemikiran seperti ini? Ya karena kita belum banyak menggali pemahaman Dhamma. Bante, ada juga persoalan begini. Kenapa saya ini sering datang ke wihara Bante, tapi saya miskin aja. Bante, saya mau sering berdana Bante, KBTI sering menggalangkan dana, saya sering berdana Bante, tidak telat. Ya, dananya tanggung-tanggung Bante 100.000 saya berdana Bante. Tapi kalau Bapak Ibu mengumbar saya nih Bante dananya 100.000, tahu nggak konsekuensi ketika Bapak Ibu menyebutkan saya dananya Bante 100.000, ya, tapi diumbar kemana-mana tuh, kualitasnya juga jelek itu Ibu Bapak, ya, kualitasnya tidak murni. Dana yang Bapak Ibu persembahkan ketika Bapak Ibu mengumbar, makanya kan kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa dana itu bisa sempurna? Satu, happy, senang sebelum memberi. Setelah ketika menyerahkan atau ketika memberikan barang itu happy. Setelah memberi itu juga harus happy. Ini kadang-kadang kita lupa. Setelahnya ini yang lupa. Ya, setelahnya seperti apa Bante? Setelah ini bukan setelah kita memberi dari sini. Bukan. Mungkin bisa juga 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu jangan diumbar. Ini namanya setelah memberi. Ya kan? Ketika Bapak Ibu memberi, kemudian Bapak Ibu mengungkit-ungkit. Saya pernah dana ke Satabojangga ini Bante. Berapa? 1 juta. Bagus.
Kemarin-kemarin saya berdana Bante ke Wihara Buddha Wangsa. Berapa? 100 juta Bante. Bagus. Tapi dia tidak sadar. Ya, ketika dia mengatakan saya berdana Bante, mungkin dalam dirinya apakah mampu melihat batinnya nih? Ini kotoran batinnya ada nggak? Keegoannya ada nggak di situ? Biasanya ada orang-orang yang suka mengumbar seperti itu, egonya itu bermain. Mana kesombongan bermain. Tahu mana kesombongan itu bagian daripada kilesa, kekotoran batin. Kalau Bapak Ibu mengumbar seperti itu, artinya Bapak Ibu menurunkan kualitas dari dana itu sendiri. Makanya hati-hati. Walaupun Sang Buddha mengatakan mungkin di dalam suta-suta Bapak Ibu pernah mendengar dana yang paling awal karena paling mudah. Tapi untuk mengarah kepada kualitas yang paling sempurna itu tidak gampang. Makanya di dalam berdana kan ada istilahnya parami, ada upa parami, paramata parami. Ada kualitas levelnya di dalam berdana itu sendiri. Nah, kenapa kita bisa mengetahui, bisa mencerna, bisa menyelami hal ini? Karena kita belajar Dhamma lebih mendalam lagi. Nah, saya harapkan kepada Ibu Bapak, belajarlah Dhamma lebih mendalam. Dalam kurun 1 bulan ini ke depan, Bapak Ibu banyak menemukan nanti Dhamma-Dhamma yang mungkin ada hal-hal yang belum Bapak Ibu pernah dengar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara Dhamma, tema yang saya sampaikan di sini adalah manfaat dari kita belajar kitab suci. Manfaat yang pertama adalah ketika kita belajar Dhamma, baik dari siapapun, baik dari Bante, Samanera, Romo Pandita, para pembima, Bapak Pembimas, bahkan juga mungkin Wandani, tokoh-tokoh. Bapak Ibu banyak sekali mendengarkan Dhamma. Terkadang ketika kita mendengar itu ada hal-hal yang belum pernah kita dengar. Nah, itu manfaat yang pertama. Jadi ketika kita belajar kitab suci, ada hal-hal yang baru yang pernah saya dengar. Bante pun juga sama, belajar. Ya, saya pernah katakan tadi, Bante pun belum menguasai Tipitaka. Nah, kita bisa belajar Buddha Wacana atau kata-kata Buddha itu dari Tipitaka dan kata-kata kitab komentar. Ya, saya rasa Bapak Ibu tidak mengetahui juga. Kalau saya melontarkan pertanyaan lagi, asal usul manusia dari mana? Bante, gampang itu. Saya pernah mendengar itu dari Adam dan Hawa. Ya, berarti Bapak Ibu terpengaruh dengan konsep mereka. Padahal kalau Bapak Ibu gali, ya, Bapak Ibu gali kitab suci, asal usul manusia itu ada di dalam 3 nikaya. Aganya Sutta. Nah, asal usul epe no lembe leng. Epe gali kon itu. Kalau saya menyampaikan sekilas, kita ini makhluk dari Abasara, makhluk dari jana kedua. Ya, kita ini mulai dari cahaya, makhluk cahaya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu sering mendengarkan meditasi, Bante, ketika saya meditasi saya ini melihat sinar. Ya, seolah-olah itu pencerahan. Ya, melihat sinar Bante, kayak lampu. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu berhalusinasi melihat cahaya-cahaya ini, kemudian dicerap, namanya ada sanyak yang mencerap ke dalam batin Bapak Ibu, seolah itu dilihat bahwa itu lampu, bahwa itu cahaya. Tetapi sesungguhnya dasar dari kita makhluk manusia ini adalah makhluk cahaya, makhluk abasara. Yang dulu kita hanya bercahaya. Kok bisa ada Bante? Makhluk dewa itu juga makhluk bercahaya, yang walaupun masih punya rupa materi jasmani.
Apalagi kalau berbicara dengan arupa, makhluk yang tidak punya rupa atau materi, makhluk Brahma, bukan Brahmana ya. Brahmana itu bukan dengan kasta. Makhluk Brahma, makhluk bercahaya. Nah, lebih detailnya Bapak Ibu bisa baca nanti. Itu pun baru dengar nggak? Baru dengar nggak tadi? Asal usul manusia. Mungkin ada yang baru, kalau yang udah Baru baca, dengar. baca tahu ya. Iya kan? Kalau baca yang baru. Itu makanya kenapa kita ini menyarankan ayolah datang ke wihara. Banyak hal-hal yang kita dapatkan. Tanda kutip ya, kadang-kadang ini ada beberapa masyarakat atau umat, saya tidak mau datang ke Bante ke wihara. Kenapa tidak mau datang ke wihara? Karena komplit Bante masalahnya di wihara. Masalah pengurusnya Bante, sehingga disoroti itu. Malas jadi datang ke wihara. Pengurusnya aja begitu. Nah, ada yang begitu. Betul nggak? Ya. Dan persoalan di wiharanya juga banyak. Ada persoalan tanah, aset-aset, ya. Nah, sehingga kadang-kadang itu yang membuat kita ini, umat-umat ini tidak tertarik untuk datang ke wihara. Atau mungkin datang ke wihara ini tidak disambut dengan nyaman. Ya kan? Atau pengurus wiharanya cuek, bodoh amat lah. Datang ya datang. Siapa yang datang ya dapat karma baik. Nah, itu konsep biasa Bapak Ibu punya itu. Padahal Bapak Ibu tidak memahami lebih dalam. Ketika kita datang ke wihara, salah satu manfaatnya ketika datang ke wihara mendengarkan dhamma atau melakukan praktek-praktek yang lainnya. Bapak Ibu kan sudah banyak mempelajari dhamma. Datang ke wihara, tidak ada Bante, tidak ada pengurus, nyalakan lilin, hormat kepada Sang Buddha, itu puja kepada Sang Buddha kan kebajikan. Ya kan? Simple, sederhana. Daripada Bapak Ibu sembahyang 5 kali sejelo. Hanya datang seminggu sekali, ya malas saja. Puja, datang ke wihara, arak Bante, melakukan wihara, milu dana makanan, ada kesempatan, ada dana makanan, milu. Ini nggak nyuruh aku. Ya, dia kebek Bante no, lo kan inangku jari Bante. Nah, kalau lo kan ina jari ono, Bapak Ibu belum memahami hukum karma. Ya, belum memahami sepenuh hukum karma. Sesi jari sembahang ya dapat. Yang walaupun Bapak Ibu induk bangun mengan kaca anak sawah, tetapi di dalam proses berbuat baik tidak semudah itu. Ya, tidak seompol itu. Ini kan jerih payah saya, kan ini kan usaha saya, usaha kita bersama. Ketika menyerahkan dana, kemungkinan saya juga dapat walaupun saya tidak hadir. Nah, artinya Bapak Ibu belum punya konsep, belum masuk pada konsep hukum karma, prosesnya. Makanya dengan mendengarkan seperti ini Bapak Ibu banyak ilmunya. Maka jangan malas datang ke wihara. Ya, kedua, manfaat dari kita membaca kitab suci. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang baru kita dengar ataupun yang biasa kita dengar, baik dari para Bante berceramah ataupun dengan pelatihan-pelatihan dhamma, diskus dhamma atau diskusi dhamma, Bapak Ibu akan dijernihkan, akan lebih gamblang, akan diperjelas. Ya. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu, apa sih hukum karma itu? Hukum karma adalah hukum perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan dan tindakan jasmani. Titik. Itu aja yang terbenak di dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, contoh begini. Bante, saya sudah berdana Bante 100 juta ke wihara ini Bante. Kenapa tidak ada buahnya Bante? Kenapa belum muncul itu akibatnya Bante? Wipakanya. Ayo, kenapa belum muncul? Belum saatnya berbuah. Ya karena apa? Karena akibat dari perbuatan kita itu tidak mesti berbuah pada kehidupan saat ini.
Ya, bahkan sampai tidak berbuah. Nengka epe berbuat baik atau berbuat jahat, kadang-kadang dia berbuah, alias gebak. Ya, mun bapak ibu ngita nangka si baru persing si baru beri ini gebak no dia jadi buah no. Nah, itu namanya gebak, buah persing dia buah. Sama dengan perbuatan kita juga ibu bapak. Kadang bisa berbuat saat ini, kadang juga bisa berbuat di kehidupan setelah kehidupan saat ini, bahkan setelah kehidupan berikutnya, atau tidak berbuah. Nah, yang tidak berbuah ini sangat langka. Hanya malu-malu Arya Pugala itu yang punya itu. Tetapi kalau kita bagaimana yang malu putu jana ini Bante masih menerima akibatnya. Ya. Tetapi kalau saya analisa begini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak rancu dalam memahami hukum karma ini. Sesungguhnya baik itu Sang Buddha, Arahat, ataupun makhluk-makhluk Pugala, sesungguhnya menerima akibatnya. Tetapi di dalam istilahnya menerima akibat dari perbuatan itu berbeda cara berpikirnya. Ya, contoh, Sang Buddha pernah dipitnah kan? Sang Buddha pernah dipitnah oleh Cinca Manawika. Apakah itu perbuatan buruk? Kalau kita melihat dari kacamata putu jana, itu karma buruk. Tetapi kalau kita melihat dari kaca sama Sang Buddha, itu bukan karma buruk. Bahkan dikatakan kiriya. Ya, dilihat dari cara berpikir atau cara memandangnya. Mindsetnya dirubah. Seperti contoh saya katakan tadi, ketika kita mengalami sesuatu, baik dalam bentuk suka maupun duka, terkadang kita itu kan menyalahkan yang di luar, tetapi kita tidak melihat atau bercermin bahwasanya saya pasti ada sebab yang saya lakukan. Tidak mungkin ada akibat yang saya terima, kemudian tidak ada sebab yang saya lakukan. Itu bisa terjadi lampau saat ini ataupun akan datang, sehingga mengkondisikan itu muncul saat ini. Karena kita masih putu jana, masih banyak kotoran batin, hal itu belum bisa kita tembus, belum masuk di pemikiran kita. Tetapi kalau sama Sang Buddha melihat itu, dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Bahkan ada satu contoh, ada yang biku yang ahli winaya berkelahi dengan biku yang ahli suta. Zaman dahulu Bapak Ibu, biku-biku itu berkelahi. Ya, jangan dikira tidak. Zaman sekarang juga ada kejadian-kejadian biku yang berkelahi. Di zaman Sang Buddha juga ada. Ya kan, berkelahi. Ya, berdebat gitu sebenarnya. Menurut winaya ini kamu salah. Menurut suta ini kamu juga salah. Dilarai oleh Sang Buddha, tapi dihiraukan, ditinggal. Ya, bukan menghindari masalah, tapi memang banyak kotoran batinnya ini. Belum waktunya untuk disadarkan. Ya. Nah, ada orang-orang seperti itu. Nah, jadi ketika kita belajar Dhamma lebih mendalam lagi, maka kita dijernihkan. Ya. Yang tadi mungkin biasa kita dengar, kemudian ada yang baru kita dengar, ya kita akan dijernihkan, kita akan lebih diperjelas. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah menghilangkan keraguan-keraguan kita. Ya, keraguan-keraguan terhadap tirakana, keraguan terhadap praktek Dhamma, keraguan terhadap konsep Dhamma. Ketika kita banyak belajar, itu akan hilang, akan sirna. Ya, akan sirna. Jadi kekeliruan-kekeliruan kita, seperti contoh di awal tadi saya mengatakan, hidup ini hanya sekali. Ketika kita mendengarkan
Dhamma dari Sang Buddha. Jadi kekeliruan yang kita miliki itu ditinggalkan. Oh, ternyata tidak seperti itu. Ya, ternyata juga setelah kita meninggal dari kehidupan saat ini, selama kita masih punya kotoran batin, kita masih hidup. Ya, kita masih ada. Ajaran agama Buddha sangat detail, beliau sangat menguasai sekali. Saya sering buka itu. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting adalah kita sebenarnya diajarkan untuk memahami inti ajaran Buddha, yaitu menyucikan hati, pikiran, perkataan, perbuatan. Itu sangat sederhana, ya, dan perbanyak kebajikan. Ngagapato pamodate sunakatang sumanggalang supapatang suhoditang sukando sumohoto jasuyitang brahmacari supada kindang kayaka Dhammang namasami. Betapa indahnya dunia ini bila kita saling berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, senantiasa jalani bersama. Jauhkan perasaan iri, menyingkirkan perasaan dengki. Tiada kata dusta, tiada kata cela, selalu bertindak bijaksana. Tebarkan cinta kasih, semaikan rasa empati, bulatkan tekad di hati, jauhkan rasa dengki. Indahnya cinta dan kasih sayang, rasa bahagia pastikan terjual.